Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada baik-baik saja. Dengan saya Bung Ropan, dan saya akan menyoroti atau berbicara tentang dua pemain PSM Makassar yang membawa Juku Eja menjadi juara di Liga 1 BRI pada musim kemarin 2022-2023, yaitu Ramadan Sananta dan juga Ananda Raihan Alif. Dua sosok ini, anak muda yang menarik perhatian ya bagi banyak penggemar sepak bola di Indonesia ketika keduanya itu tampil di SEA Games Kamboja 2023 dan prestasinya membanggakan sekali. Ya, membawa Indonesia itu juara di cabang sepak bola ya, setelah 32 tahun menunggu. Sejak 1991 di Manila, kita menjadi juara atau meraih medali emas itu dan harus menunggu begitu lama. Dan akhirnya Indonesia merebutnya dengan memukul Thailand di babak final dengan 5-2 lewat perpanjangan waktu. 120 menit pertarungan yang berdarah-darah, penuh drama yang berlangsung di Stadion Olimpik di Phnom Penh, Kamboja ini. Dan perjuangan bagi tim Garuda Muda tidak sia-sia, mereka membuktikan sebagai yang terbaik dan muncullah dua pemain, semua bermain bagus menurut saya ya, karena ini permainan sepak bola kolektivitas. Semua pemain yang tampil adalah pemain yang oke, yang disertakan oleh pelatih Indra Safri. Tapi dua pemain yang dipanggil masuk ke TC dan lolos dibawa ke Kamboja ini membayar semua itu kepercayaan dari pelatih ya, di mana mereka berkontribusi luar biasa terhadap tim ya, ikut punya andil yang bagus ya. Ramadan Sananta, pemain berusia 20 tahun ya, menjadi top skor di Kamboja untuk SEA Games kali ini. 5 gol yang dia ciptakan ya, termasuk 2 gol atau brace di saat menghadapi Thailand di babak final. 2 gol yang diciptakan di waktu normal, artinya 1 gol di babak pertama dan di babak kedua sebelum disamakan oleh Anan Sangwal ya, kemudian dengan Burapa Yokarson yang bisa membuat gol ini, dan akhirnya ada Irfan Jauhari, ada Rahmat Faktur Rahman, kemudian maksudnya Fajar Faktur Rahman, dan akhirnya Beckham Putra bisa mencetak gol. Kita bisa menang dengan 5 gol. Dan apa yang sudah diperlihatkan oleh Ramadan Sananta, dia membuktikan sebagai goal getter terbaik untuk urusan pemain lokal saat ini. Ketika dia mencetak gol 11 kali bersama dengan PSM, ada 2 assist di antaranya dari 24 pertandingan yang dia tampil di Liga 1. Banyak juga yang mengatakan bahwa bolehlah kalau di PSM katanya bisa mencetak gol, tapi di tim nasional belum Ramadan bisa membuat gol. Ini menjadi tantangan bagi Ramadan Sananta ya. Ketika dia tampil sebagai pemain lokal terbaik untuk urusan mencetak gol di Liga 1, dia harus buktikan itu ketika dipanggil di tim nasional dan untuk bermain di SEA Games. Dia memang belum mencetak gol, tapi dia melakukannya dengan luar biasa. 5 gol, ada Fajar Faktur Rahman, juga rekan setimnya yang membuat 5 gol, dan pemain asal Vietnam, Nguyen Van Tuong, yang membuat juga 5 gol. Mereka bersama menjadi top skor. Dan penampilannya memang luar biasa, pantas kalau Ramadan Sananta ini diincar oleh banyak klub. Ketika dia menjadi pencetak gol, satu pencetak gol terbanyak di Kamboja, ya, nilai pasar dia dalam urusan transfer itu pasti naik, pasti melonjak. Ya, apalagi kan masa kontrak dia dengan PSM itu berakhir pada awal tahun ini atau sudah selesai kompetisi. Ya, dia karena dikontrak 1 tahun dari Persikabo, dia selesai. Nah, tinggal bagaimana PSM untuk memperpanjang ini, karena banyak klub yang mengincar, termasuk Persis Solo yang sudah ada di pole position, di garis depan untuk bisa merekrut seorang Ramadan Sananta, bahwa Persis Solo begitu yakin akan mendapatkan tanda tangan dari Ramadan Sananta. Nah, sayang memang dia harus keluar meninggalkan ketika dia mampu membawa PSM juara bersama dengan rekan-rekannya, dan dia tenar, dia terangkat ketika datang ke PSM, karena ketika dari Persikabo tidak ada yang mengenal seorang Ramadan Sananta. Ya, nanti di PSM lah dia bersinar dan ikut membawa Juku Eja menjadi juara. Nah, sekarang kalau dia pergi, ya itu menjadi urusan bagi Ramadan Sananta tentunya.
masa depannya akan ditentukan dia. Tapi banyak yang menginginkan bahwa paling tidak dia satu musim saja bisa bertahan dengan PSM, itu hal yang sangat bagus. Mungkin bagi Ramadhan Sananta dia perlu untuk mendapatkan jam bermain yang banyak karena masih ada banyak pemain asing, terutama di garis depan dia merasa agak sulit hanya menjadi bemper atau selalu datang sebagai super sub ya untuk bisa bermain. Karena Bernardo Tavares mungkin lebih condong memilih misalnya Everton, Nascimento berada di depan dan Ramadhan selalu masuk di babak kedua. Nah, bagi Ramadhan ketika mungkin dia ingin bermain full sebagai pemain inti di starting line up, dia ingin mendapat jaminan itu di PSM mungkin saja ya. Tapi kembali ke Ramadhan, kalau dia mau pindah ya mungkin silakan saja. Bagi Ramadhan, PSM tidak akan bergantung kepada seorang pemain. Mereka terus akan maju, akan tetap ke depan. Ya karena PSM sedang mempersiapkan diri untuk tampil di pertandingan playoff ya bersama dengan Bali United untuk bisa masuk di Liga Champions Asia. Tentunya mereka tidak merasa tidak mau terganggu dengan urusan-urusan rumor yang beredar di mana Ramadhan akan hengkang akan keluar ya. Tapi sebaiknya menurut saya dia akan bagus bertahan, tapi kalaupun dia keluar ya oke lah bagi Ramadhan Sananta ini karena nilainya kalau saya lihat mungkin di atas 4 miliar ya. 4 miliar, di atas 4 miliar kalau dengan prestasi yang dia sudah tunjukkan. Apalagi dia sangat garang di kotak penalti dengan tinggi 182. Nah, ini memungkinkan dia selalu bukan saja unggul di dalam berebut bola di daerah penalti dengan kedua kakinya, tapi tandukan kepala dia juga berbahaya dan itu yang dia lakukan dengan gol pertama ke gawang Thailand, memanfaatkan lemparan ke dalam dari Alfriana Dewangga saat itu ya di babak final. Nah, dengan bersinarnya Ramadhan Sananta ini juga tidak ketinggalan gelandang bertahan dari PSM ya, ini menjadi orang yang saya selalu usulkan untuk ditarik di tim nasional ya, mengusulkan kepada STY untuk cepat tarik tapi sayang dia luput dari perhatian. Mestinya dia udah masuk, masih 19 tahun, luar biasa. Ananda Raihan Alif, dia menjadi bagian penting dalam 30 pertandingan yang dia tampilkan bersama dengan PSM pada musim lalu. Sebagai pemain muda dia berada di dalam posisi ini luar biasa ya, masuk di bagian penting ini dari Tavares memasang pemain ini dan dia penuh percaya diri ya, bermain dengan fisik yang bagus, pergerakan box to box yang sangat baik, bisa dimainkan sebagai gelandang jangkar dan dia juga membayar kepercayaan dari pelatih dengan baik dan akhirnya apa yang saya inginkan bahwa dia harus diambil di tim nasional, sayang kalau dia tidak bisa. Saya terus bersuara ya, suara nyaring bahwa ini pemain yang layak memang untuk ukuran saat ini, masih muda tapi selalu mendapatkan jam bermain yang tinggi. Satu-satunya pemain muda mungkin di Indonesia yang hampir selalu dimainkan. Ya, kalau sudah bermain di atas 30 ini luar biasa bagi seorang Ananda Raihan. Dan dia bisa mencetak 2 gol pada musim lalu bersama dengan PSM. Nah, ketika dia diambil dan saya meyakini dia akan bermain sangat baik. Itu dia buktikan juga. Ya, tantangan buat dia, karena dia pertama kali debut dia bersama dengan tim nasional ketika bermain di SEA Games dan Ananda ini bermain bagus. Tercatat ada 3 assist kalau nggak salah yang dibuat oleh pemain ini ya dengan tinggi 174 meter dan dia bermain baik. Nah di final dia ditampilkan di babak kedua oleh Indra Safri bermain dan dia bisa mampu mengimbangi permainan di lini tengah yang juga sangat ketat ya, dimainkan oleh pemain-pemain Thailand yang dimotori oleh Chanarong dan kawan-kawan dan Ananda bagus. Bahkan salah satu pemain yang keluar ya mungkin Terasak kalau nggak salah yang mengambil dia ya, dia masuk dan dia ambil itu mendapat 2 kali kartu kuning karena ada pergerakan dari seorang Ananda Raihan yang masuk ke dalam sehingga pemain ketiga dari Thailand harus diusir dengan kartu merah oleh wasit asal Oman. Ini yang membuat kita juga semakin bagus ya untuk bisa mencetak gol karena semakin terbuka juga pertahanan dari lawan sampai Beckham Putra akhirnya mengunci dengan gol kelima dan Ananda itu bermain sangat baik. Kalau bermain di tengah dengan Dewangga, Marcelino dan Ananda Raihan ini komposisi yang terbaik yang ada di Indra Safri di SEA Games yang saya lihat ya. Komposisi kalau di tengah memang ada Beckham Putra yang mungkin bisa masuk dari sebagai super sub, ada Taufani juga. Tapi kombinasi antara Marcelino, Ananda dan Dewa ini mungkin saja bisa diteruskan ya oleh Indra Safri ketika akan bermain kalau dipercayakan untuk di Asian Games atau di U23 nantinya di kualifikasi di mana kita ditunjuk oleh AFC sebagai tuan rumah ya. Kalau dalam pembagian grup nantinya tanggal 25 di Qatar ada undian grup dan kita sebagai tuan rumah dan pasti baik Ramadhan Sananta dan Ananda Raihan Alif akan dipanggil ke dalam tim.
Nah, sama seperti Ramadan Sananta, ya, saya pikir Ananda Rayhan Alif ini adalah pemain yang banyak juga diincar oleh klub-klub. Ketika dia tampil luar biasa bersama dengan PSM dan dia membuktikan itu, ya, di tim nasional U22 yang bertanding di SEA Games, setidaknya ada beberapa klub yang ingin mendapatkan jasa dia. Konon kabarnya Arema Malang misalnya, katanya rumor yang beredar, juga Persija Jakarta ingin menarik pemain muda ini. Nah, tapi bagi saya semua tergantung dari sang pemain. Tapi lebih baik dia sama seperti Ramadan. Saya usulkan lebih baik 1 musim lagi bersama dengan PSM untuk bisa mengaruhi kompetisi di Liga 1 nantinya ya akan dimulai pada bulan Juli. Dan orang tua dari Ananda ini sudah bilang menginginkan anaknya untuk tetap bertahan di PSM. Dia keluar dari Akademi PSM Makassar. Ini bagus. Ya. Bagaimana Tavares ini memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda, ya, PSM itu bisa berkembang, ya, di tim utama. Ya, kalau tidak ada Tavares memang sulit. Ya, kalau mereka tetap hanya memanasi bangku cadangan kan tidak kelihatan mereka seperti Ananda Rayhan ini. Terus sampaikan karena PSM itu ada banyak juga pemain-pemain muda, ya, ada Muhammad Zakri, ya, kemudian ada Rafli Azur, Edward Gambing, ya, Amping yang ada di sana. Banyak pemain, Victor Detan juga, pemain-pemain muda yang bersinar, yang selalu ditampilkan oleh Tavares. Karena pada musim depan bukan tidak mungkin pemain-pemain muda ini juga akan terus dimainkan, ya, termasuk dengan Ricky Pratama juga yang ada dalam tim, dan semoga banyak pemain muda juga yang bersinar bersama dengan PSM di kompetisi akan datang. Tapi kembali kepada Ramadan Sananta dan Ananda ini, dua pemain ini, ya, sayang memang kalau mereka harus keluar ketika mereka sedang dalam top perform, lagi bagus-bagusnya. Karena kalau bukan PSM Makassar, mereka tidak akan menonjol seperti ini. Ya, mereka tidak akan diambil, tidak akan dilirik untuk bisa masuk di tim nasional. Jadi jasanya luar biasa buat mereka berdua bersama dengan PSM. Ya, bisa pikir untuk rasa terima kasih mereka, ya, menurut saya ya pantas kalau wajar kalau mereka bertahan lagi bersama dengan PSM. Terlepas ada rayuan dengan uang yang begitu banyak yang pasti akan mengalir kepada kedua pemain ini. Tapi mereka istilahnya apa ya? Kacang lupa kulitnya atau gimana lah istilahnya. Ya. Tapi sekali lagi, ya, tentunya masa depan seorang pemain akan ditentukan oleh mereka sendiri. Ya. Jangan sampai terjadi kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya bagi PSM Makassar yang pada musim lalu hampir terdegradasi. Ada banyak pemain yang keluar dari PSM, bermain di klub-klub lain tapi tidak berkembang sampai saat ini, sehingga mungkin ada frustrasi, ingin kembali lagi, apalagi setelah melihat PSM itu tampil gacor, tampil luar biasa pada musim kemarin. Wah, ini baik sekali bagi perkembangan PSM Makassar setelah mereka menunggu begitu lama untuk bisa menjadi juara, ya, ketika tahun 2000 terakhir kali bersama dengan Samsudin Umar, dan kemudian menunggu sampai 23 tahun baru mereka bisa menjadi juara lagi. Dan memang masih ada tantangan ke depan karena mereka sebagai juara bertahan ini berat tantangan ke depan. Makanya manajemen sedang menyusun kerangka tim yang bagus di bawah Tavares, ingin mengambil juga beberapa pemain di 3 posisi untuk memperkuat agar mereka itu bisa mengarungi musim kompetisi akan datang, ya, di Liga 1 dan mempertahankan gelar mereka. Nah, kita akan tunggu perkembangan ke depan bagaimana. Apakah Ramadan Sananta akan jadi hengkang, ya, dengan rumus-rumus yang berkembang sejauh ini, juga termasuk dengan Ananda Rayhan. Kita akan lihat nantinya. Semoga keduanya ini tetap fokus dalam perkembangan sepak bola, dan bagi Ramadan kalau mau berkarir sekalian ke luar negeri aja, menurut saya lebih oke kalau dia dipinang oleh klub luar sehingga bisa berkembang dengan lebih baik kalau bermain di luar dengan usia masih 20 tahun. Begitu juga dengan Ananda Rayhan. Dan keduanya harus bersiap untuk dipanggil lagi ke tim nasional dalam persiapan mungkin di Asian Games dan di Timnas U23 untuk kualifikasi Piala Asia. Dengan saya, Bung Ropan, ciao.